Kenapa saya bercita-cita jadi nabi? Kita bisa suka sama Caimin, kita baca semua tentang Caimin, tapi itu belum semua tentang Caimin. Jadi pentingnya diskusi nih, teman-teman di sini diskusi ya, akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang jernih. Kalau nggak ada yang suka puisi, saya kira kita sedang bermasalah. Dan jangan lupa juga bahwa politik itu bukan pilpres pilek yang 5 tahun sekali. Jadi pentingnya diskusi nih, teman-teman di sini diskusi ya, akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang jernih. Jadi waktu kami berdiskusi pada masa itu tahun 98, kami jadi menyadari bahwa ini adalah rasialisme. Orang dibedakan berdasarkan ras, etnis, kemudian diserbu, dibunuh, dibakar, diperkosa, dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya di etnis Tionghoa ya. Kita lihat juga pada banyak peristiwa di Indonesia, rasialisme itu hidup. Tapi saya bicara tahun 98 dulu. Saya kemudian jadi mempelajari mengapa terjadi rasialisme. Dan karena saya backgroundnya adalah advokat ya, saya jadi melihat aturan di Indonesia. Ternyata ada ratusan aturan saat itu yang memang membedakan etnis Tionghoa dari etnis yang lain. Jadi ada satu keputusan presiden, ada kebijakan pangkot kamtip militer yang masa itu angkatan darat khusus untuk masalah etnis Tionghoa. Mereka memang dibedakan. Nah, bagaimana melawan itu? Harus ada undang-undang yang baru, aturan hukum yang baru untuk menghapuskan peraturan yang rasis. Jadi ilmu pasti akademia, mereka itu memberikan rigid rules, struktur, di mana semua itu berada dalam struktur itu, dalam rigidity itu, dalam field itu. Selama kita berputar dalam keketatan itu, ya kita fine-fine aja, kita baik, kita jago di situ. Tapi kan pada kenyataan the real world itu tidak rigid, kita fluid, kita dynamic. Dalam ilmu sosial yang saya dalami kan, nggak ada variabel yang bisa kita ketahui semua. Jadi justru kemampuan seseorang itu untuk bisa menghadapi tantangan dalam the real world itu adalah bisa mengekstraksi available information, mengetahui apa yang dia tidak ketahui, tapi tetap bisa membuat suatu keputusan. Saya mau nanya dulu, ada yang suka puisi atau enggak? Enggak, oke. Enggak ada maksudnya. Jadi kenapa dengan puisi yang bagus? Oke, kalau nggak ada yang suka puisi, saya kira kita sedang bermasalah. Kenapa? Karena sebenarnya saya cerita puisi dulu ya. Kenapa puisi itu menjadi penting gitu? Penjelasannya agak susah karena saya juga nggak ahli puisi. Yang pasti orang-orang besar dalam sejarah kita baca puisi semua gitu, termasuk Presiden Amerika, termasuk Soekarno, termasuk Sohoki dan lain-lain. Mereka orang-orang yang membaca puisi, dan termasuk semua orator maupun politisi yang hari ini kita kenal baca puisi semua. Pertanyaannya adalah kenapa mereka baca puisi, orang-orang besar ini, termasuk yang paling kriminal sekalipun. Bisa jadi karena menurut Mas Alvin soal passion ini, karena puisi dianggap mensucikan, dianggap sesuatu yang bebas dari kotoran, kira-kira gitu loh. Sementara di pihak yang lain, politik, demokrasi dan lain-lain, dianggap sebagai sesuatu yang memungkinkan orang menjadi kotor dan lain-lain, sehingga orang merasa harus mensucikan diri dengan puisi. Nah, di sana kemudian saya belajar tentang bahwa kita harus berpihak pada rakyat, pada kebenaran. Jadi menggalang masyarakat untuk mereka kemudian sama-sama menyerukan ini rasis, ini harus dilawan, harus ada undang-undang baru. Dan kemudian gerakan jadi muncul di berbagai kota, mahasiswa mendukung, gerakan buruh mendukung, dan banyak NGO mendukung, LSM mendukung, banyak kelompok-kelompok masyarakat mendukung. Jadi seluruh Indonesia terdengar seruan yang sama. Dan mereka datang ke parlemen, perwakilan-perwakilan ataupun seminar-seminar menyatakan kami mau perubahan sistem. Kami tidak mau ada sistem yang rasis di Indonesia. Karena nama kita sebagai bangsa jelek sekali. Bangsa yang membedakan satu sama lain. Padahal ada politik yang rasis memang yang bercokol di dalam peraturan undang-undangan. Nah, ini kemudian selalu jadi kekuatan, dan kemudian bertahun-tahun diperjuangkan, lahirlah undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Artinya apa? Kalau
perjuangkan bersama satu mimpi ya, itu bisa menjadi kenyataan. Apa kita bisa suka sama Caimin, kita baca semua tentang Caimin, tapi itu belum semua tentang Caimin. Kita bisa baca semua tentang PKB atau segala macam, tapi itu belum semua tentang partai-partai itu. Tapi poinnya apa? Make a stand, make a choice, gitu kan. Ambil pilihan, gitu kan. Dan berpolitik itu tidak harus gabung partai politik. Itu bentuk yang paling belatannya aja, yang paling visual itu ya kita gabung partai politik. Gitu. Dan jangan lupa juga bahwa politik itu bukan pilpres pileg yang 5 tahun sekali. Itu cuma politik elektoral aja, nyoblos itu hanya bagian dari situ. Cuman di masyarakat kita kan politiknya direduksi menjadi itu, seolah-olah yang namanya politik itu ya nyoblos aja. Ya bukan itu gitu. Yang perlu dibangkitkan itu kan kesadaran akan yang baik itu. Disitulah kita tergerak untuk berpolitik kalau memang ada sesuatu yang diperjuangkan. Kita tidak memperjuangkan calon, kita tidak memperjuangkan partai, kita memperjuangkan suatu kebaikan yang kita bayangkan. Justru menurut saya, terlepas dari konstruksi image soal PKB dan soal Caimin yang hari ini banyak dikenal, saya meyakini sedikit hal, bukan banyak ya, sedikit gitu, bahwa saya kira Caimin memungkinkan kita untuk memiliki harapan yang gak tunggal. PKB memberi kita peluang untuk keragaman, entah itu harapan, cita-cita, etnisitas, dan lain-lain, untuk melihat di tempat yang berbeda ada kelompok atau partai politik atau yang lain yang peluangnya menjadi lebih kecil lagi untuk memungkinkan adanya tafsir yang lebih beragam atas tujuan kolektifnya, atas adanya harapan yang enggak monologis tetapi lebih dialogis dan lebih beragam. Nah, saya kira kita butuh sosok pemimpin yang karena sesuatu hal itu memungkinkan dirinya menempatkan diri untuk membuka ruang yang lebih luas terhadap banyak harapan dan banyak tafsir atas passion politik yang diinginkan publik, soal kesejahteraan, soal keadilan, dan banyak hal lain. Intinya sih ya, minimal banget kita jangan jadi pemuda yang golput, jangan jadi pemuda yang apatis. Minimal banget kita punya pilihan gitu, walaupun memang kita seminim itu pengetahuan kita tentang hal itu gitu. Masih ada banyak waktu untuk kita mau mengkulik semua itu. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Aku Aulia selaku moderator pada kegiatan diskusi kita pada hari ini pamit izin undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi acara-acara semacam ini ya, diskusi yang melibatkan anak-anak muda. Karena adanya kegiatan ini atau diskusi bersama kali ini, berterima kasih banget udah diadain acara diskusi bersama. Saya berterima kasih banget karena udah nyelenggarain acara ini. Acaranya sangat penting ya buat anak muda. Yang dari saya nggak tahu politik itu apa, jadi saya tahu. membuka wawasan aku. Untuk panitia-panitia selanjutnya terus memberikan narasumber-narasumber yang sangat menjanjikan dan dapat menginspirasi banyak orang. Jadi melibatkan mereka untuk tahu persis apa yang terjadi, mendiskusikan masalah-masalah sosial, masalah politik yang terkait dengan bangsa, itu sangat penting. Karena mereka semua berkepentingan dengan masa depan mereka sendiri dan masa depan bangsa.